Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di Dialog Suwung. Tidak terasa sudah ke-12 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya, Denny Turner. Podcast dari Dialog Suwung ini Anda juga bisa ikuti di Spotify maupun di Apple Podcast. Mengapa Dialog Suwung? Suwung mengandung makna kekosongan yang utuh menyeluruh. Bang Dami sering menyebut ini standing as awareness. Kesadaran sejati akan diri yang berkaitan dengan ketuhanan. Adapun konsepnya adalah dialog karena kami melakukan dialog live secara mengalir, spontan, seperti jam session kalau di musik jazz, dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Pada kesempatan hari ini, kami berdua akan merenungkan puisi dari Kabir. Puisi ini sangat indah dan dalam. Izinkan saya, para sahabat, untuk mengantarkan dan saya bacakan sebentar. Buih bangkit dari sungai, bergelayut di permukaan air. Ia pun sang sungai tak terpisahkan dari semua gelombang. Hidupnya hanya sepanjang bangkitnya. Kala tenggelam, buih menjadi satu dengan sang sungai penciptanya. Di sini para sahabat, Kabir berkontemplasi secara sangat memukau tentang hakikat jiwa yang telah makrifat. Silahkan Bang Dame untuk memulai renungannya. Iya. Oke, Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabatku Mas Denny dan teman-teman di sini, para pendengar setia dari Dialog Suwung. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kita bisa bersama-sama menyelami samudra diri, samudra hakikat, melalui orang-orang atau guru-guru yang sudah duluan menyatu. Mereka meninggalkan warisan dalam bentuk puisi, dalam bentuk ajaran, bahkan dalam bentuk pewaris-pewarisnya gitu, murid-muridnya gitu. Dan semoga kita saat ini bisa bersama-sama merasakan apa yang mereka sampaikan itu benar. Dan kita tidak hanya berhenti memahami secara intelektual, tetapi juga kita bisa mengiyakan, menyaksikan juga. Saya dari awal itu jatuh cinta pada puisi ini karena memang begitu adanya. Kabir, Syekh Kabir, ya, itu menggunakan satu terminologi perumpamaan yang familiar dengan kita pada saat kita menyaksikan sungai dengan buihnya gitu. Saya masih ingat Mas Denny kalau di kampung saya dulu ada sungai itu buihnya banyak kan. Ya, buihnya banyak gitu. Nah, buih itu kan yang paling dominan nampak gitu. Kadang-kadang buih-buih itu teman-teman itu menutupi airnya gitu, air sungainya. Jadi yang nampak itu buih. Kelihatan banyak gitu. Nah, beliau bilang buih sini sebetulnya bangkit itu menampak ya, menampak. Bangkit itu bisa juga disebut appearance, muncul, ya, muncul gitu. Dari ya sungai itu, muncul dari sungai itu. Bergelayut di permukaan air, ya kan? Ia pun sang sungainya, sungai itu memang tidak bisa terpisahkan dengan buih itu, karena buih itu sendiri adalah
asalnya dari sungai gitu. Nah, sungai tak terpisahkan dari semua gelombang. Nah, tiba-tiba Syekh Kabir menggunakan gelombang gitu. Kalau gelombang kan lebih dahsyat, Mas Denny. Ya seperti kita menyaksikan laut sebetulnya. Laut itu kan, apalagi gelombangnya kayak tsunami kan gede tuh, ya kan? Nah, gelombang tidak bisa terpisah dari sungai gitu. Nah, yang kita saksikan dari semua yang nampak ini secara panca indera itu sebetulnya buih-buih ataupun gelombang. Kalau rada kencang disebut gelombang gitu. Nah, karena kita selama ini menganggap, ya sudah lama kita menganggap yang nyata itu adalah yang nampak, kita tidak lagi menyadari asalnya gitu. Sebetulnya zaman sekarang itu analoginya itu jauh lebih mudah juga teman-teman. Pada waktu saya menyalakan handphone saya ini, ya sebelum saya menyalakan handphone, menyalakan Instagram, ya masih terkunci itu kan layar hitam. Layar hitam. Nah dari situ begitu saya nyalakan, nampak nih muncul. Jadi layar screen HP atau screen laptop, kalau laptop, itu tidak terpisah dengan gambar yang menampak. Gambar ini datang dan pergi. Gambar ini datang dan pergi. Nah, sekarang ini malas ketika saya melihat handphone saya nih teman-teman. Saya malah jadi nggak sadar pada layarnya gitu. Kalau saya tidak ngeh gitu. Sebenarnya yang gambar ini kan layar, tetap layar. Seolah-olah wajahnya Mas Denny bergerak begini gitu. Seolah-olah. Sebetulnya layar nggak bergerak kan gitu. Ini Nah, saya mau masuk di sini ya, Bang. Iya, udah oke. Udah Karena saya mau menyambut ada beberapa istilah yang sangat dalam tadi yang Bang Dame awali, yaitu menyaksikan, kesaksian, kebenaran, Bang. Tadi kan di depan itu Bang Dame menyampaikan bahwa harapannya kita semua di sini ini tidak hanya berhenti pada memahami, namun juga bisa menyaksikan kebenaran ini. Nah, tadi saya mau nyambung. Bang Dami secara sangat indah itu menjelaskan buih yang begitu banyak gitu ya. Saya lantas terpikir begini, Bang. Kok saya bayangkan buih itu miliaran. Dan miliaran ini setiap butir dari buih tersebut itu kemudian saya hayati sebagai masing-masing individu ini, kita. Kabir kan menuliskan buih bangkit dari sungai, bergelayut di permukaan air. Dari gambaran Bang Dame tadi itu langsung saya itu tergambar, oh ini ada miliaran ini yang seringkali malah lebih tampak ketimbang sungainya sendiri. Saya menghayati ini sebagai saat kita itu dilahirkan, jiwa kita ini menempati raga, laksana buih ini, yang hadir di dunia itu bergelayut di permukaan dunia ini. Dan tadi waktu Bang Damai menjelaskan seperti analogi telepon genggam, nah permukaan air ini itu saya hayati sebagai dunia yang maya. Nah kita ini asik banget bergelayut di dalam ilusi sebetulnya. Apa yang kita hayati sebagai kenyataan, sebetulnya ilusi karena ada yang lebih dalam lagi yang tadi Bang Damai sebutkan. Bang Dame menyebutkan gelombang. Lantas saya tergerak juga, Bang. Iya ya. Ia pun sang sungai tak terpisahkan dari semua gelombang.
Kan sebetulnya yang realitas mutlaknya jiwanya, bukan raganya gitu. Hmm. Jadi sebetulnya buih itu kan tidak terpisah dari sungai. Manakala sungai ini saya hayati sebagai Allah, Allah itu tidak terpisahkan dari semua fenomena tadi. Ya, yes. Pelaksana sungai itu tidak terpisahkan dari semua gelombang. Apakah gelombangnya besar, apakah gelombangnya itu riak. Seluruh gelombang eksistensi di semua ruang dan waktu itu Allah. Jadi yang mengharukan bagi saya, Bang, adalah sebetulnya Kabir ini dengan sangat indah mengkaitkan apa yang kita lihat sebagai yang kita saksikan, itu menjadi sebuah kesaksian yang tidak tergoyahkan, syahadat. Dan berlanjut gini, pada saat beliau juga menuliskan hidup itu, hidupnya hanya sepanjang bangkitnya, kala tenggelam buih menjadi satu dengan sang sungai penciptanya, itu juga luar biasa dalam ya. Bahwa buih itu kan secantik-cantiknya ya bakal hilang juga. Ini beliau membahas tentang hidup yang sebetulnya sementara nih. Ada kelahiran, ada kematian. Tapi di dalam kelahiran kematian itu ada keniscayaan bahwa lahir itu hadir dari keabadian, pulangnya juga dari keabadian. Iya. Iya. Iya, Mas. Jadi boleh saya ini ya. Silakan, Bang. Jadi analogi dari Syekh Kabir itu kan merujuk pada yang kenyataan yang disaksikan banyak orang. Jadi kita menyaksikan, makanya disebut alam semesta ini kan tanda-tanda. Ayat-ayat gitu. Melalui ayat, tanda kita tahu di balik tanda gitu. Kehadiran tanda itu sebetulnya bukan untuk dirinya, tapi untuk memberitahu di baliknya gitu. Jadi apa yang kita saksikan semua ini sebagai tanda-tanda gitu. Tanda-tanda itu kalau mau bertahap ya, bertahap untuk memverifikasi, menyaksikan seluruh yang nampak ini adalah tanda-tanda. Kebanyakan orang memang tidak menyadari seluruh yang tampak ini tanda-tanda. Mereka menganggap tanda itu berdiri sendiri gitu. Misalnya kita lihat janur. Janur kan ditampakkan di situ kalau di budaya Indonesia kan ya yang mau disampaikan kan ada resepsi. Asap gitu. Asap itu kan hadir karena ada api gitu. Alam semesta yang maha luas ini dengan penduduknya yang miliaran seperti Mas Denny bilang tadi, itu sebetulnya penampakan dari realitas yang tunggal. Jadi sekarang ini guru-guru Vedanta Mas Denny itu ya kayak Robert Spira bahkan guru Muji itu menggunakan terminologi yang manusia kan akrab dengan screen ya. Screen handphone, screen laptop gitu. Screen layar film gitu. Ketika kita menonton film, kan layar aja yang kita lihat, baru nampak di situ. Nah, tetapi layar itu mewakili Allah kalau kata Mas Dito. Tapi sebetulnya kita coba pindahin, layar itu adalah kesadaran, consciousness. Ya. Nah, kalau dalam 2D, dua dimensi, layar datar, kita bisa mudah memahaminya. Gambar ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada layar, iya enggak? Buih tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sungai. Enggak mungkin. Tidak mungkin tiba-tiba nongol gambar ini kalau tidak ada screen-nya kan? Nah, menjadi agak susah dipahami pada umumnya orang kalau itu 2D, 3D. Ya kan?
Jadi pada waktu kita mengarahkan kepada yang kita lihat tuh pohon, kita lihat batu, mobil gitu ya. Bagaimana kita bisa menyadari layar tunggalnya, realitas. Sebetulnya pada waktu kita pernah membahas makna space, Mas Denny. Space, kita juga sampai pada satu pengalaman buih dan sungai nggak pernah terpisah. Ingat ya, buih dan sungai nggak pernah terpisah. Gelombang dan laut itu dua kata yang berbeda aja. Maka jadi dua makna berbeda, tapi one reality. Gelombang, ombak, dan laut. Itu kan dua kata. Tapi sebetulnya one reality. Dalam kenyataan dia satu. Ya kan? Nah, kembali kepada pemaknaan ruang. Kalau dalam konteks ruang fisik, teman-teman, ruang kosong, kita masukkan ke sofa, kita masukkan kulkas, kita masukkan lemari. Ruang tidak protes. Dan ada ruang dulu, baru kita masukkan perabot-perabot. Tapi dalam konteks ruang batin, Mas Denny, ruang batin, di situ tiba-tiba muncul, ya ini yang disebut gelombang nih Mas Denny. Muncul pikiran ini, muncul bayangan ini, muncul memori, muncul perasaan, ya kan? Ya kan? Nah itu semua muncul sebetulnya berasal dari mana? Bukan dari luar. Tapi dari dirinya menampil gitu, menampak gitu. Jadi pikiran itu, perasaan itu sebetulnya aktivitas kesadaran. Semua bentuk pikiran itu terbuat dari mana? Terbuat dari kesadaran. Nggak, iya kan? Bahkan Pardamyan itu adalah sosok ini gitu. Dengan segala atribut yang kita sematkan pada sosok Dame. Dia bisanya ayah, dia bisanya ustadz, dia apa-apa-apa gitu kan. Itu datang dari mana? Ya dari kesadaran memberikan identitas. Jadi sebetulnya ruang batin kita itu sendiri adalah kesadaran. Itulah suwung. Nah kita mau kembalikan kembali aktivitas pikiran itu kepada asalnya. Sama seperti gambar ini, ya layar hakikatnya. Sama seperti gelombang itu adalah laut itu sendiri. Nah Syekh Kabir itu sehari-hari sudah menyatu dengan kesadaran seperti itu gitu. Jadi bagi Syekh Kabir sudah nggak ada kematian. Yang mati itu adalah personality. Nah kan tadi bilang hidupnya hanya sepanjang bangkitnya. Jadi buih itu hidup ya saat dia nongol doang. Kalau dia tenggelam, buih menjadi satu dengan sang sungai. Jadi Ini ketika kita gimana? saya mau merespon Bang. Tadi itu Bang Dame menyebutkan ruang batin. Dan itu yang juga saya rasakan pada saat Syekh Kabir ini menuliskan adalah sebetulnya kalau kita pakai terminologi tasawuf itu ini ya baka. Ya betul. Jadi state of being di mana hidupnya dengan Tuhan, melalui Tuhan, di dalam Tuhan, untuk Tuhan. Jadi selalu tercukupi. Sehingga nggak masalah lagi apakah itu buih ataukah itu sungai. Kesadaran tadi yang saya rasakan Bang, kemudian lebur menjadi infinite consciousness. Ya. Jadi rasa individunya itu lenyap udah. Ya, betul sekali. Dan ini kelihatannya yang saya rasakan ini adalah undangan dari Syekh Kabir kepada kita semua. Ayo, yuk. Bisa nggak kita lepas individu kita, seluruh pikiran, seluruh jati diri, buih-buih ini sejatinya sungai loh. Semua kesadaran saya akan diri dan sebagainya, itu sejatinya adalah infinite consciousness. Ya. Sehingga sebetulnya beliau ini mengantar kita untuk kasyaf gitu. Tabir Ya, rohani betul. itu disingkap semuanya.
sehingga kita bisa mengalami secara direct ini keabadian ini saat ini juga. Yes, yes. Pada saat kita sadar sebagai kesadaran, awareness itself, yang disebut nama lainnya itu adalah aku. Aku gitu. Sebelum saya mengatakan word aku, itu ada di pikiran, sebelum ada di pikiran, hadir sebagai pikiran, adalah present gitu. Itulah Nah ini keabadian, itulah baka. Ya silakan Mas. sekarang saya mau masuk ke bagian kedua, Bang. Hmm. Kalau tadi di bagian pertama kan kita sama-sama menghayati, memaknai puisi tersebut. Nah, di bagian kedua ini, saya justru ingin mengajak Bang Dame untuk sama-sama merenungkan kenapa kok kita bisa menghayati itu, gitu kan. Hmm. On one hand, kita bicara mengenai maknanya, pengertiannya, dan sebagainya secara batiniah. On the other hand, bagian kedua sekarang adalah, kok bisa sih? Karena saya ngerasa gini Bang, yang Bang Dame sebutkan tadi, meskipun dengan istilah-istilah yang nalar dan sebagainya, tapi itu semua sebetulnya adalah state kondisi kolbu gitu ya. Ya. Jadi secara gamblangnya adalah, sekarang kita mungkin bisa dialog Bang, kenapa Hmm. sih kok kita itu menghayatinya dengan cara demikian? Iya Mas, jadi kalau kita pakai istilah perjalanan ya, suluk ya. Perjalanan untuk bisa mengungkapkan, menyaksikan ini memang ada satu komitmen dulu dari kita untuk selesai dari maya ini, selesai dari dunia, selesai dari drama gitu. Ya, itu triggernya bisa apa saja. Bisa situasi sulit yang mungkin teman-teman yang mendengar ngadapin sehingga memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa sih sebetulnya yang hakiki? Apa yang saya cari, apa yang sebetulnya kebahagiaan gitu, siapa saya? Itu kan self inquiry lagi, direct path gitu. Nah, setiap manusia kan pasti mengalami satu proses itu. Dan ada yang skip, nggak mau mendalam, ada akhirnya ya dia tekunin sampai dia nemu gitu. Jadi kalau Mas Denny nanya saya pribadi, ya kita semua ini kan buih. Kita adalah individu-individu yang merasa sadar, tapi kita menganggap kesadaran itu adalah kesadaran identitas sosial, identitas psikologi, identitas sidame gitu, person. Sampai saya sendiri bertemu guru-guru yang sudah bangun juga Mas Denny. Ya dia membangunkan gitu. Kamu sebetulnya bukan itu gitu. Itu betul-betul kayak ganti kacamata Mas. Ganti kacamata. Jadi sekarang kacamata sungai gitu, bukan kacamata mau buih Nah, lagi. saya mau nyambung nih Bang. Di sini tadi yang Bang Dame sebutkan, itu juga yang saya alami gitu kan. Hmm. Dan ini menarik, tadi Bang Dame menjelaskan dengan sangat indah gitu ya, dari identitas buih menjadi identitas sungai. Kacamatanya bukan lagi kacamata individu secara sosial, tapi kacamata kesadaran mutlak. Ya. Dan ini para sahabat semua, pada saat perjalanan ini dilakukan, bisa luar biasa menakutkan ya di awalnya. Karena sejak kita kecil sampai dengan kita dewasa, kan journey kita itu pada umumnya adalah untuk mencari our place in the world. Bagaimana sih menjadi buih? Sementara memaknai para orang-orang suci ini dan kebenaran yang mereka bawakan dalam puisi-puisinya, itu justru bagaimana menjadi sungai. Ya. Aslinya kita sungai, tapi kita
dibuat lupa. Ya bukan apa ya, begitulah cerita kehidupan sebetulnya. Jadi kalau tidak lupa kan jadi kayak tidak dramatik nih kehidupan ini gitu. Tapi justru kalau kita di sini dialog suwung sudah menyadari kita adalah sungainya, maka kita kalau mengalir kemanapun itu tidak lagi takut gitu. Jadi kita jadi ya bermain dalam kehidupan ini gitu. Ini Mbak Dewi komentar ini menakutkan dan menyakitkan. Iya Iya, sih, iya, itu iya. yang saya rasain ya. Ganjarannya para sahabat itu adalah anugerah keabadian. Jadi rasa takut itu hilang. Karena kan gini, ini sebetulnya adalah penghayatan untuk dari impermanence menjadi permanen nih. Perjalanan ini para sahabat semua sebetulnya ada di dalam bait keduanya yang beliau sebutkan sebagai hidupnya hanya sepanjang bangkitnya, kala tenggelam buih menjadi satu. Kita ini diajak untuk sama-sama tenggelam. Buih menjadi satu dengan sang sungai penciptanya. Jadi puisi ini secara sangat santun mengajak kita semua, yuk pulang. It's not who that counts, it's the consciousness that counts. Dan ini ya Bang ya, yang saya kira seluruh dialog suwung kita itu kesamaannya adalah ikut panggilan untuk abadi ini. Dan kesadaran keabadian yang dihayati saat ini juga, detik ini juga, tanpa harus nunggu mati gitu. Sebetulnya makna mati juga jadi berubah, Mas Denny. Jadi kalau selama ini, ya saya kan suka diundang ceramah haul, Mas. Suka diundang teman-teman, keluarga, beberapa hari ini, nanti juga Januari ada gitu. Setiap saya diundang ceramah itu saya selalu mengulang ini sebetulnya. Saya selalu mengatakan, saya tanya misalnya, lawannya mati apa? Orang jawabnya hidup gitu. Ya itulah pembicaraan yang biasa kita lakukan. Sebetulnya kalau kita teliti lawannya mati itu adalah lahir. Ini juga bagus, lahir gitu. Jadi apapun yang lahir itu akan mengalami kematian. Tetapi yang hidup nggak akan bisa mati. Yang hidup itu misalnya saya bernapas nih. Ini sebetulnya kan hidup. Yang hidup itu siapa? Itu sungai itu sebetulnya. Yang bernapas itu adalah sungai. Ya kan? Jadi pada waktu tubuh ini berakhir, itu buihnya berakhir. Dia kembali satu kan? Sebetulnya kan tiap hari Mas, kita itu bukan tubuh yang sama juga loh. Seolah-olah sama, enggak. Kalau teman-teman lagi melihat sungai bening, di situ kita melihat muka kita nampak, kan nampak tuh kayak cermin. Airnya jalan loh, airnya mengalir. Tapi di situ nampak di sungai itu kayak wajah yang sama. Enggak, itu airnya ngalir kan. Jadi sebenarnya kayak ini nih ya, teman-teman ya. Ini teman-teman yang misalnya sambil nonton ini, kan melihat gambarnya nih. Tetap yang kita saksikan kan layar hitam sebetulnya. Screen sebenarnya. Jadi yang saya maksud mengganti kacamata itu adalah teman-teman, saya sekarang memakai kacamata, melihat, oh ini screen. Jadi yang dimaksud hijab itu bukan
wajah Tuhan ada yang nutupin, bukan. Hijab itu bagaimana dia bisa ditutupin? Jadi tersingkap itu kesaksian itu sebenarnya gitu, awakening, kiamat. Jadi makna kiamat itu yang selama ini menjadi satu kisah-kisah dramatik. Di Netflix ada tuh Mas, Morgan Freeman itu mengulas tentang kematian termasuk kiamat, dia datangin orang-orang tokoh Kristen, Hindu, Buddha gitu. Padahal dia mau menyampaikan pesan karena Morgan Freeman mengalami mati suri juga. Cuman dia mencari tahu juga kenapa di agama-agama ada cerita reinkarnasi, ada cerita surga, neraka. Sebetulnya itu apa gitu. Pada waktu kita sudah sadar, kacamata kita, kesadaran penglihatan kita udah sadar pada screen, ini screen loh. Kita nggak bisa lagi ditipu bahwa ini bukan screen. Ini saya jadi ini Bang, dan sekaligus merespon pertanyaan Mbak Diwin ini. Saya bacakan ya. Bagaimana kalau bertemu pusaran air dalam sungai? Nah, ini saya mau nyambung dulu yang Bang Damai sebutkan tadi dengan ganti kacamata, gitu. Itu saya mau pakai bahasa gampang sehari-hari, selama ini kita salfok gitu. Salah fokus. Salfok. Iya. Salah fokus. Tadi Bang Damai menjelaskan, kita fokusnya ke semua yang gerak di layarnya, padahal sejatinya layar. Kita fokusnya itu ke semua fenomena, ada buih, ada pusaran, dan sebagainya. Gelombang. Padahal Rada gede tsunami. Iya. Rada gede tsunami gitu. Ombak. Sebetulnya yang sejati adalah sungainya. Nah, kalau kita zoom out, ini kalau yang saya rasakan ya, kalau kita zoom out, maka kita akan lebih bisa menghayati, oh iya ini kan sungai. Sehingga semua gelombang tersebut, itu numpang lewat semua jadinya. Mas Denny. Silakan Bang. Nah, kalau kita merujuk pada teologi Islam, ada satu ungkapan yang familiar buat umat Islam, tapi sering tidak dihayati betul, yaitu kalimat syahadat itu, la ilaha illallah. Dan itu kan syaratnya kita Islam, damai. Islam, supaya damai, kita harus bersaksi. Jadi ilah itu adalah Tuhan, kan maknanya Tuhan. Tuhan yang dideskripsikan oleh pikiran. Pikiran ini, Tuhan adalah ini, itu pasti pikiran, konsep. Kita harus menentikan itu kan. Jadi barang siapa melapaskan la ilaha illallah saat sakaratul maut, surga itu. Kan sering tuh diungkapkan para kiai. Hadis Nabi itu. Ya, jadi kalau orang mau meninggalkan dalam apa ya, tradisinya Mas, itu kan ditalkinkan. La ilaha illallah. Ini kalau yang mentalkinkan ini belum sadar, nggak ngefek Mas. Sama seperti sekarang Mas, yang membicarakan tauhid ini orang yang tidak sadar, kan tidak ngefek. Ketika orang yang sedang jatuh cinta berbicara tentang cinta, maka ungkapannya itu ada kehadirannya. Itu kalau dari tradisi Islam. Ini kalau ada apa Bang? Ada komentar ya dari Mas Jatiwaluyo ini, beliau bilang gini. Kalau kata Sunan Kalijogo, jadilah seperti sungai, hiduplah mengalir, jangan sampai hanyut, apalagi tenggelam. Nah, kalau ini saya hayati, para sahabat semua, ini malah lebih direct lagi. Jangan jadi buih.
sungainya. Artinya ini malah lebih tajam lagi, la ilaha illallah. Dan yang Bang Damai sebutkan tadi yang saya rasakan adalah pada saat menghayati la ilaha illallah tadi, eksistensi saya udah hilang. Ya. Yang ada ya hanya Allah. Sama seperti Sunan Kalijogo ini, yang ada hanyalah sungainya. Kalau yang ada hanyalah sungainya, nggak ada lagi hanyut, nggak ada lagi tenggelam. Sama halnya Nggak ada. kesulitan saya sehari-hari, nggak ada lagi. Karena yang ada hanyalah eksistensi Tuhan semata. Nah ini memang seperti Bang Dami bilang tadi ya, saya juga sadar bahwa beberapa sahabat mungkin nganggap ini agak absurd gitu. Karena kayak tadi, selama ini sepanjang hidup kita itu melatih diri sendiri untuk menjadi buih. Buih yang keren banget lah gitu. Sementara para Agak orang keren dikit suci gelombang. malah ngajakin, bukan. Siapapun kamu, hebat apapun, sungai loh. Jadi mudah-mudahan sampai ya para sahabat semua bahwa Syekh Kabir ini di dalam puisi hari ini itu memang ngajak kita semua untuk bisa jangan lihat semua pergerakan di layarnya. Hakikatnya Saya mau layar komen kok. ini. Iya, silakan. Komen yang ini Mas, tadi kata-kata Sunan Kalijogo ya. Monggo. Tadi kan dibilang jadilah sungai mengalir. Itu masih mengandaikan kayak psikologi teman-teman. Jadi belum jadi sungai. Karena masih takut tenggelam, takut hanyut. Kalau jadi sungai, nggak ada istilah tenggelam kan, nggak ada istilah hanyut. Jadi masih aku dan sungai masih terpisah. Gitu. Pasti ada ketakutan. Jadi pada saat kita ketakutan, saya misalnya takut, itu langsung self-inquiry, yang takut itu jelas person, pikiran. Begitu kembali kepada sungai, itu hilang tuh ketakutan. Yang ada apa? Peace itself. Makanya aku itu itu malah identik dengan damai. Islam itu artinya damai teman-teman. Damai, salam. Malah itu jadi satu adab sopan santun dalam berkomunikasi. Supaya ingat Assalamualaikum. Seorang muslim gitu. Ya kan? Jadi, tapi Sunan Kalijogo aku meyakini itu ngomong sama yang masih terpisah dari sungai. Gitu. Jadi makanya teman-teman saya sama Mas Denny ini kan ya ada satu masa kita jadi motivator. Jadi motivator memotivasi orang sampai kita tinggalkan itu, bukan kita salahkan. Mulailah jadi ya bukan itu, bukan ini, neti, la ilaha, la. Sampai sisanya apa? Sisanya yang ada hanya dia. Nah itu yang disebut moksa teman-teman. Tauhid, liberation. Kalau mau misalnya melihat dalam tradisi Islam lagi, itu akan sangat ditekankan dalam perjalanan haji. Bagi yang mengerti juga Haji Syarif. Haji itu sebetulnya panggilan untuk suwung loh. Panggilan untuk pulang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kan suara jiwa kita semua. Jiwa-jiwa yang buih. Tuhan, inilah aku. Memenuhi panggilan-Mu. Ini aku datang untuk pulang kembali. Tidak ada lagi syarikat. La syarikalak. Aku tidak akan menduakan, mensyarikatkan engkau lagi.
Ini Bang yang tadi Bang Damai sebutkan itu, saya itu kemudian menghayati ulang ya kata-kata suwung gitu Bang. Karena suwung itu kan kesadaran yang utuh menyeluruh, standing as awareness, di mana para sahabat, kita semua itu sudah dalam stage yang constant vision of God. Jadi setiap momennya, kehadiran Tuhan itulah, divine eternity itulah, infinite consciousness itulah. Nah, puisi-puisi sakral ini semuanya sebetulnya bercerita hal yang sama. Nih ya, di sini nih, di sini nih. Iya, Dan memang pada saat misalnya tadi panggilan la syarika lak, pada saat sudah sampai kepada pemahaman, memang tidak ada sekutu, tidak ada serikat, bahkan tidak ada lagi saya, nggak ada lagi bui, iya, betul, adanya sungai. Dan memang di betul situ sekali. saya merasakan Bang bagaimana saya sendiri tertransformasi dengan la ilaha illallah itu sampai pada akhirnya ya Allah, Allah. Karena udah nggak galau lagi gitu ya. Dan ini yang saya juga harapkan para sahabat semua itu mendapatkan peace, salam, Islam ini secara hakiki karena memang fokusnya kepada sungainya, bahwa yang ada hanya sungai, kita semua, buih, gelombang, is a function of that river. Semua ciptaan, ruang, waktu, semua itu adalah manifest dari sang kesadaran mutlak. Ini ada dari kata-kata Mas Jati Waluyo nih. Terima kasih Mas Jati yang sudah ikut nimbrung aktif atas kejujuran dan komentarnya. Nah, beliau bilang gini Mas, saya masih sering jadi buih, hidup terombang-ambing, masih banyak galau dan dramanya. Apalagi nih? Ternyata benar kuncinya self inquiry. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya yang Bang Damai dan Mas Denny. Ya Mas, selama kita menjadi person itu akan begitu memang sifatnya. Jadi kalau saya ditanya apakah galau, agak beda ininya, memandang galau itu jadi beda gitu. Kalau saya mengutip kata-kata Rumi, Rumi menari. Rumi itu sedih, tetapi sedih itu betul-betul jadi tarian jiwa gitu. Ya kan? Jadi orang-orang nyebut cemburu, orang-orang yang sadar itu tidak, misalnya orang lain, kok seorang wali marah gitu. Dari sudut pandang kita nyebut marah. Tapi dari kesadaran sang wali, itu adalah satu bentuk kayak aktor lah gitu. Aktor itu kan marah kan. Dan marahnya itu juga maksimum loh Mas Denny. Itu kalau kita nonton film Mahabharata, kalau Krishna marah, itu kalau udah keluarin kesaktiannya itu gawat gitu. Nabi Musa, Nabi Muhammad gitu kan, Daud gitu. Jadi kembali lagi memang kacamata kita ini yang perlu kita ganti nih teman-teman. Kacamata ini nih. Inilah jalan makrifat. Ada memang jalan laku, dominan laku. Berbuat gitu. Tapi dialog suwung ini sebetulnya kental dengan makrifatnya ya nggak Mas Denny? Jadi dialog-dialog ini mungkin gini ya, ini misalnya rekamannya ada nih. Ada teman kita dengerin ini sampai berapa kali. Itu baru mudeng mungkin yang ke-10 kali. Mungkin si Pardamian dan si Mas Denny ini udah tidak ada si Asmaninya. Ini mungkin orang mulai
appreciate gitu. Dialog-dialog ini. Bisa begitu. Jadi self inquiry itu mempraktek terus. Ikro, kalau di Islam itu ikro. Kalau kata Nabi, banyak-banyaklah berzikir, tafakur gitu. Tafakur sejenak lebih baik dari ibadah 100 rakaat gitu. Gitu Mas. Nah, itu saya tuh. Iya, iya, iya. Oke. Dan perjalanan ini modalnya hanya satu, para sahabat semua, telaten. Karena selebihnya kesadaran bahwa tuntunan itu lebih kuat daripada usaha kita, itu yang akan membawa kita terus gitu. Sampai yang saya rasakan sendiri adalah nggak ada lagi, oh ini karena effort gue nih. Enggak. Kenapa misalnya penghayatan dari kalimat-kalimat puisi ini bisa seperti itu? Bukan saya. Kan kesadaran sungainya inilah. Dan ini memang para sahabat semua, yang unik dari dialog suwung kita di sini ini memang memikirkan dengan batin, bukan dengan nalar gitu kan. Aneh kan? Monggo dipikirkan dengan batin. Itu Iya, yang iya. agak-agak ajaibnya di Saya situ. membayangkan Mas, ini teman-teman lagi dengerin juga sambil ngantuk-ngantuk, nutup mata gitu. Iya kan? Iya kan Mas? Dan ini ya, buat saya ini juga di penghujung tahun, kita mendapat kesempatan berkontemplasi lahir batin, untuk tahu diri, tahu tempat lagi, bahwa whoever I am, it's not about I-nya, it's all about God. Dan Nah, hmm, monggo Pak. kan nama-nama yang disematkan kepada suwung itu macam-macam. Suwung itu sendiri adalah nama yang diberikan Ya, dalam tradisi Jawa. I am, aku, Allah, hening, present, damai, love, joy. Itu sebenarnya nama-nama Tuhan. Namanya gitu. Jadi pada saat kita menggunakan kata memanggil, nama dan kehadirannya bareng gitu. Seperti yang suka saya contohkan kalau orang jatuh cinta Mas. Disebut nama kekasihnya, hadir tuh, imajinasinya hadir. Gambaran sosoknya hadir. At the same time, rasanya juga hadir gitu. Itu yang dimaksud dengan namaste gitu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahu Akbar. Gitu. La ilaha illallah gitu. Jadi dia menjadi mantra, dia menjadi pikiran diajak kembali kepada asalnya gitu. Kan mantra itu kan beyond pikiran. Mantra itu kok powerful gitu. Saat melapaskan ada kekuatannya seperti seorang Rendra baca puisi. Saya masih ingat itu Rendra kalau baca puisi, orang-orang yang mendengar itu seperti melihat apa yang dilihat Rendra gitu. Ketika Rumi membacakan puisi, apa yang disaksikan batinnya, kita ikut imajinasi kayak kita ngelihat pertunjukan gitu. Bang,
Ini karena sudah di penghujung waktu, saya mohon Bang Dame bisa mensarikan Bang, wisdom untuk Ya. kita semua, silahkan. Terima kasih Mas Denny, teman-teman yang sudah mendengarkan ini sampai saat ini. Insya Allah hadir 45 orang nih mendengarkan. Syekh Kabir ini adalah satu guru yang sangat dimuliakan dari tradisi Hindu dan Islam di India. Hidup 1398 sampai 1447, dikenal sebagai guru yang sudah bangun, sudah wali Allah lah gitu ya. Itu mengungkapkan puisi ini begitu bernas, begitu to the point, mengajak kita untuk kembali kepada hakikat kesadaran diri kita, yaitu infinite awareness itu. Jadi moga-moga di akhir tahun 2021 ini, masing-masing kita dengan suasana pandemik yang sudah 2 tahun, itu membuat kita sudah kembali pulang, menyadari diri kita sungai, dan dari situ kita menjadi sungai, mengalir kemanapun kehendaknya membawa kita. Kehendaknya membawa kita menarik ke kiri, menarik ke kanan, ikutin saja, dan itulah bagian dari ekspresi love. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan sebenarnya yang hidup itu adalah Dia. Itu sebabnya manusia disebut khalifahnya, wakil Tuhan di muka bumi. Perjalanan spiritual itu sebenarnya perjalanan bukan ke gunung kemana, bukan. Pada akhirnya perjalanan spiritual itu adalah kembali sadar siapa diri kita. Yang dalam Islam disebut zikrullah. Jadi zikrullah itu dalam bahasa Arab bukan mengingat sesuatu yang di luar. Zikrullah artinya ingatnya Allah. Awareness itself gitu. Self-realization. Ya, terima kasih teman-teman. Pada saat kita sampai di situ, menyadari itu, maka kedamaian akan menjadi identitas kita. Aktivitas kita datang dari kedamaian. Itu yang disebut Muslim. Itulah cinta. Itulah rahmatan lil alamin. Moga teman-teman yang mendengarkan ini bisa kembali disadarkan, termasuk saya sama Mas Denny. Kita dialog ini juga bagian dari itu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menempuh perjalanan 2022. Insya Allah kita bisa menari bersamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.